Welcome to my channel. Enjoy. Hello guys, welcome back to my channel, Mr. Okta Uno. Guys, sekarang ini gue lihat di berita lagi banyak viral ya tentang afiliator, yaitu trading, binomo, Olimtrade, Kotex, dan bla 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 bla. Dan setelah gue lihat banyak juga yang para korban yang ikutan main dan kalah berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, dan bermiliar-miliaran. Gile. Gue juga akhirnya di sini juga mau sharing sedikit karena gue adalah salah satu pemain yang sempat main di platform trading, yaitu gue pernah main di Olimtrade dan Binomo. Awal gue lihat Olimtrade dan Binomo ini berawal dari itu si Doni Salmanan, karena gue ngelihat dia main trading tersebut dan selalu untung dan punya motor moge, mobil ya kan, yang selalu dipamer-pamerin, dan punya rumah. Ibaratnya wah, gue kepingin juga ya kan, pengen punya moge lah, pengen punya ya mobil sport kayak gitu, rumah yang bagus ya kan. Akhirnya gue pengen coba bermain trading. Awalnya gue juga sebagai manusia awam yang tidak mengerti, tapi gue sebelum masukin uang deposit gue belajar dulu guys. Gue belajar dulu pakai duit apa tuh namanya ya, duit bongbongan lah ibaratnya ya kan. Gue belajar itu selama 3 bulan dan gue perhatiin terus cara ini si Doni Salmanan gimana cara ngesetnya, kapan saat pasang buy and sell-nya, kapan timing yang tepat, seperti itu. Gue udah ngeset seperti apa yang dibilang, yang diajarkan seperti itu. Dan selama 3 bulan gue belajar, 3 bulan, akhirnya setelah gue belajar 3 bulan itu, gue pikir gue udah cukup punya ilmu untuk turun langsung ya kan, pakai duit asli. Karena pas selama 3 bulan belajar itu gue udah untung banyak dengan uang main-mainan. Jadinya gue pikir kalau gue masukin duit asli, gue bisa kaya nih seperti para afiliator tersebut. Nah, pertama kali gue masukin duit itu di platform Olimtrade. Platform Olimtrade, gue waktu itu masukin deposit gue kalau nggak salah di $70 US. $70 itu bisa dirupiahkan sekitar 1 jutaan lah ya. Nih di bawah gue punya total gue punya transaksi selama 40 kali seperti berikut. Ya kan guys, kalian udah lihat saya punya transaksi di Olimtrade. Awal saya cemplungin dengan $70 tersebut, saya untung guys, saya untung 100% sebenarnya. Saya untung dalam hari tersebut, saya untung 1 juta dalam sehari. Setelah sehari untung 1 juta, saya pikir wah gila nih, ini trading oke juga ya kan. Gue mikir kan sehari gue untung 1 juta lah, berarti gue sebulan kalau sehari 1 juta, gue sebulan dapat 30 juta. Gue pikir wah udah nggak usah kerja lagi coy, nggak usah kerja lagi, main trading aja di rumah, nah sambil minum kopi ya kan, seperti itu. Tapi pas kebesokannya gue main lagi, gue loss
untung 1 jutanya plus modal gua. Nah, tapi gua di sini ada sistem ngerem ya. Jadi maksud gua, orang itu mesti ada sistem ngeremnya, jangan terlalu goblok-goblok banget. Kalau udah kalah banyak, jangan terusin lagi. Gue setelah kalah keuntungan dan modalnya, gue agak ngerem nih, gue nggak mau deposit lagi, gue belajar lagi. Ya kan, gue belajar lagi, tapi saat itu gue memilih platform lain karena gue lihat trading itu bukan hanya di Olimtrade aja aplikasinya, ada juga Binomo, ada juga Quotex. Lalu gue mau coba yang di Binomo. Setelah gue coba Binomo, gue masukin dah tuh duit 1 juta. Tapi setelah gue masukin Binomo 1 juta, dalam sehari juga udah kalah langsung guys, langsung habis bablas. Setelah habis, ya udah, gue nggak mau terusin lagi karena gue udah rugi lagi 1 juta. Gue ngerem lagi, stop. Sebenarnya gue aplikasi Binomo gue ini gue udah hapus sudah lama, dan pas gue mau coba install lagi, kasih historinya, pasti kan sebelumnya gue udah pernah main, pasti ada historinya kan, seperti Olimtrade tadi yang gue tunjukin. Tapi setelah gue cek di aplikasi Play Store-nya, Binomo itu udah nggak ada, alias sudah ditutup sama ya sama sana lah, intinya udah ditutup tuh, aplikasi Binomo udah nggak ada. Jadi gue nggak bisa tunjukin ya guys transaksi gue. Intinya tuh gue kalah di Binomo 1 juta. Nah, setelah kalah lagi udah gue stop, jadi total kerugian gue cuma 2 juta. Makanya jadi di sini gue mikir, nggak ada di dunia ini yang instan. Kalau mau dapat duit, lu harus dan kalau juga kalah, jangan memakan nafsu ego lu atau wah gue kalah nih, gue mesti pasang lebih gede lagi, maka gue pasti akan menang. Juga ada harus sistem ngerem. Makanya jadi orang tuh jangan goblok. Dan untuk main kayak beginian, kalian tidak bisa dengan pakai uang yang seadanya aja. Kalian harus pakai uang yang di tabungan kalian yang ada spare lah. Intinya kalau misalkan ini uang yang di tabungan ini kepake, ya tidak ada masalah. Jadi jangan pakai pokok. Uang yang bener-bener yang urgent lah buat kedepannya nih, buat gue nanti makan selama sebulan, buat transfer gue sebulan. Jangan pakai uang itu, karena kalau kalian main itu, kalian kalah, ya kalian makan apa? Makan angin. Terus transportnya isi bensin pakai apa? Nggak ada uang pakai bensin buat isi bensin, ya kalian ya jalan deh. Itu maksudnya ya kalian pakainya uang yang inilah, ada tabungan yang inilah, secukupnya gitu loh. Seperti itu sih guys. Jadi yang gue tangkep ya nggak ada di dunia ini yang easy money. Kalau kalian mau dapat duit ya kerja. Terus sebenarnya gue juga sekalian sharing dah ya. Gue sebelumnya juga bukannya di trading doang gue pernah kalah. Sebelumnya gue juga pernah jadi orang goblok. Orang gobloknya kayak gini. Gue dulu bekas kerja di kapal ya, dari kapal pesiar, gue pelayaran. Pulang gue bawa duit nih. Nah teman SMA gue saat itu ngajakin, namanya bisnis apalah itu, namanya tuh DAF, D4F, Promonesia ya. Dia bilang ke gue, dengan masukin uang 30 juta, lu per bulan dapat 5 juta, lu cukup dengan duduk, kongkang kaki, ngerokok ya kan, cukup seperti itu. Karena waktu itu gue masih awam, gue nggak tahu, gue pikir wah gila nih bisnis oke banget nih, gue nggak perlu jalanin, cukup ada yang jalanin, dan gue setiap bulan nerima 5 juta. Oke lah, karena saat itu gue juga lagi bawa duit, habis pulang dari kapal, gue cemplungin tuh uang gue 30 juta. Tapi
Di bulan pertama keluar 5 juta, bulan keduanya agak seret, cuman keluarnya di 2,5 juta kalau nggak salah, 2,5 juta. Jadi total gue balik cuman 7,5 juta. Setelah itu bosnya kabur entah kemana. Dan banyak juga korban-korban yang bermiliar-miliaran yang rugi. Dan nggak tahu ya sampai saat ini, kemarin sih kesempat udah pada juga demo, dan intinya dicari tuh bosnya, tapi gue nggak tahu kelanjutannya lagi apakah sudah ketangkap atau tidak. Dan ya gue rugi jadinya 23.500.000 di bisnis DAF itu, promonesnya tersebut. 23.500.000 coy. Kebeli 1 motor. Nah, ya meskipun begitu ya gue terimalah, karena itu kesalahan gue, kegoblokan gue mau join kayak gituan. Intinya berani melakukan ya berani terima resikonya gitu loh. Namanya juga kayak macam ya kayak judi kali atau apalah itu ya. Ya intinya gitu sih guys pelajarannya. Jadinya tidak ada uang yang gampang, easy money nggak ada. Kalau kalian mau dapat duit, kerja, itu intinya ya, garis poinnya itu inti kerja. Oke, itu aja deh gue punya sharing selama ini. Terima kasih sudah menonton channel gue. Tolong bantu di subscribe ya, dan di like dan di sharing ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Ini YouTuber pemula, tolong bantuannya teman-teman. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Always do it on my own, so I gotta get through